Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istina Zumratul Abidah. Saya di sini akan menyampaikan tentang keadaan air laut yang ada di Indonesia. Keadaan air laut pada suatu wilayah tidak akan lepas dari beberapa komponen, yaitu berupa arus laut, gelombang pasang surut, salinitas, kedalaman air laut, dan kehidupan biota laut. Kita memasuki yang pertama, yaitu arus laut. Arus laut adalah gerakan pada massa air laut dari satu tempat lebih baik secara vertikal maupun secara horizontal. Menurut letaknya harus dibedakan menjadi dua, yaitu arus laut atas dan juga arus laut bawah. Arus laut atas adalah arus yang bergerak di permukaan laut, sedangkan arus bawah adalah arus yang bergerak di bawah permukaan laut. Dalam suhunya juga dikenal dengan arus panas dan juga arus dingin. Yang kedua yaitu gelombang. Gelombang adalah suatu gerakan naik dan turunnya dengan arah tegak lurus pada permukaan laut yang membentuk seperti kurva atau grafik sinusoidal yang disebabkan oleh adanya angin yang di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak alunan ataupun bukit. Pada tipe gelombang beda sisi sifatnya, yaitu yang pertama yaitu gelombang pembangun atau disebut bentuk pantai. Yang kedua yaitu gelombang perusak pantai. Selanjutnya yaitu pasang surut air. Pasang surut air merupakan suatu fenomena yang terjadi di laut karena adanya gerakan naik maupun turunnya posisi permukaan perairan. Fenomena pasang surutnya air ini terjadi secara berkala yang disebabkan oleh gravitasi dan gaya tarik-menarik benda atmosfer oleh matahari. Yang selanjutnya yaitu salinitas. Salinitas adalah kandungan garam yang ada pada laut dan juga biasanya diperhitungkan sebagai jumlah garam terberat pada 1000 gram air laut. Menurut ahli geografi, dari analisis intensif berdasarkan air laut yang tenang dan terbuka, dapat diketahui bahwa 1 kilogram air laut terdapat 35 gram. Kandungan yang ada di dalamnya konsentrasi pada umumnya dinyatakan 35 bagian per 1000 ataupun 35% saja. Salinitas dari lautan bervariasi, seperti Laut Merah salinitasnya mendekati 40%, tetapi di dekat muara sungai biasanya hanya terdapat 20%. Pada umumnya salinitas yang terbesar berada pada zona daerah kering. Selanjutnya yaitu kedalaman air laut. Air laut semakin mempunyai panjang garis pantai yang luas, juga mempunyai kedalaman. Kedalaman laut di Indonesia sangat bervariasi. Pada wilayah Indonesia mempunyai kedalaman laut sampai di atas 2000 meter, sehingga mempunyai 4 keadaan laut, yaitu zona litoral, zona neritik, zona batial, dan juga zona abisal. Selanjutnya kehidupan biota laut.
makhluk hidup yang berada di dunia, ada yang hidup di daratan dan juga di lautan. Indonesia sangat luas dalam mempunyai biota yang hidupnya tumbuh dan juga berkembang biak secara garis besar. Biota laut diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu tumbuhan dan juga hewan. Semua makhluk hidup dapat hidup di sembarang tempat pada laut. Mereka mempunyai ekosistemnya masing-masing. Jenis-jenis flora di Indonesia. Yang pertama yaitu plankton. Plankton diartikan sebagai organisme hanyut yang hidup dalam zona pelagik atau bagian atas samudra laut dan air tawar. Plankton merupakan salah satu organisme terpenting bagi kebanyakan karena menjadi bekal makanan untuk kehidupan akuatik maupun termasuk jenis benda yang hidup. Plankton tidak mempunyai kekuatan melawan arus air pasang ataupun anginlah yang menghanyutkan. Plankton terdiri dari sisa-sisa makanan hewan dan juga tumbuhan. Lalu ukuran yang sangat kecil. Selain sisa-sisa dari hewan, plankton juga tercipta dari tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu fitoplankton dan juga zooplankton. Yang kedua yaitu alga. Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga jenis tumbuhan laut yang hidup mengapung ataupun melayang dan merekat di dasar laut. Terdapat beberapa macam alga, antara lain yaitu alga hijau, alga coklat, dan alga merah. Jenis alga ini banyak terdapat di seluruh daerah pantai di Indonesia. Alga dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan, agar-agar, manisan, dan juga sayuran. Kita memasuki yang ketiga, yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah tumbuhan khas di laut tropik. Bentuk dari tumbuhan yang sangat bermacam-macam jenisnya sehingga menimbulkan pemandangan yang indah, sehingga terumbu karang sering dijadikan sebagai tanaman laut, terutama karang pada pinggir pantai ataupun daerah yang masih terlihat cahaya matahari kurang dari 50 meter sampai berada di permukaan laut. Yang keempat yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di area payau. Keberadaannya sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi. Bahkan organik baik di teluk-teluk yang terlindung dari gemparan ombak ataupun di sekitar muara sungai di mana air merambat dan menghadapkan lumpur di bawah permukaan hulu hutan. Hulu hutan bakau terbesar luas di seluruh pantai Indonesia dan berfungsi untuk melindungi pantai dari ombak. Yang kelima yaitu padang lamun. Padang lamun adalah ekosistem laut perairan dangkal dan hangat dengan dasar pantai. Padang lamun terbentuk hanya pada perairan dangkal, namun dasarnya tidak pernah terbuka. Dari perairan padang lamun sering dianggap sebagian dari ekosistem mangrove, walaupun padang lamun dapat berdiri sendiri. Lamun adalah tumbuhan
yang berbentuk bunga dan sudah beradaptasi sepenuhnya di dalam laut. Tumbuhan ini mempunyai fungsi normal dan keadaan terbenam di air. Di air laut yang asin mempunyai sistem perairan jangkar dan mampu mengadakan penyerbukan serta negatif ke dalam keadaan benam lamun dapat tumbuh subur, terutama di daerah pasang surut dan perairan pantai. Jenis-jenis fauna yang berada di Indonesia terdapat di bawah laut, mulai dari karang di zona litoral sampai ikan paus yang berada di zona absal. Yang pertama yaitu ikan. Ikan merupakan anggota vertebrata berdasarkan berdarah daging yang hidup di dalam air dan berangsang ikan jenis kelompok vertebrata yang paling beragam. Jumlahnya spesiesnya ini lebih dari 27.000 spesies. Spesies ikan memiliki berbagai macam ukuran, jenis, dan ciri-ciri yang berbeda juga. Yang kedua yaitu kura-kura. Kura-kura atau penyu adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil, namun kura-kura dapat hidup sebagai tempat mulai dari daerah gurun, padang rumput, hewan rawa, sungai, dan juga laut. Sebagian jenis hidup sepenuhnya akuatik, baik di perairan tawar maupun di laut. Yang ketiga yaitu bulu babi. Bulu babi atau landak laut merupakan hewan yang berbentuk bundar dan memiliki duri pada seluruh kulitnya yang dapat digerakkan. Binatang ini terbagi menjadi 950 spesies dan dapat ditemukan mulai dari daerah pasang surut sampai ke kedalaman 500 meter. Bulu babi adalah makhluk omnivora yang artinya memakan alga dan tumbuhan laut lainnya, menempel pada bebatuan, menempel pada karang. Yang keempat yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba adalah jenis muara laut yang cerdas. Selain itu sistemnya dilengkapi oleh tubuhnya yang sangat kompleks. Contohnya yaitu kulit lumba-lumba yang mampu memperkecil gerakan dengan air. Lumba-lumba memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan yang dinamakan sebagai sistem sinorsis. Sistem ini dapat menghindari benda-benda yang ada di depan lumba-lumba sehingga terhindar dari benturan. Mereka hidup di seluruh laut yang ada di dunia. Masih terkait juga dengan paus dan juga pesut. Yang terakhir yaitu bintang laut. Bintang laut adalah hewan vertebrata yang merupakan hewan simetri radial dan umumnya memiliki 5 atau lebih lengan. Bintang laut tidak memiliki rangka yang mampu membantu pergerakan rangka mereka, yang berfungsi sebagai pelindung. Mereka bergerak dengan menggunakan sistem vaskular air. Mereka bergantung pada kaki tabung yang terbentuk letak di bagian vertikal lengan bintang laut yang berfungsi untuk menggerakkan dan membantu mereka makan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Saya di sini masih belajar dan masih banyak kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.